ya. Jadi, ekstrim ya kalau untuk HDPE ya, cabangnya sangat sedikit, lebih dense dan ya otomatis densitasnya lebih tinggi dan less permeable than the LDPE ya. Dan kemudian, ada LLDPE untuk mengimprove LDPE, ada MDPE untuk mengimprove HDPE, tapi secara general mereka pernah nanya, "Emangnya bentuknya gitu, Bu?" Ya iya, tapi ini relatif terhadap ini relatif terhadap ini, gitu loh ya. Itu yang harus Anda paham gitu. Cuma kalau secara general gambarnya gimana? Ya gambarnya ya gini ya. Dia ada cabang, tapi cabangnya tidak terlalu panjang kalau dibandingkan kalau ini ya, kalau milik LDPE dibandingkan terhadap LDPE tidak terlalu panjang dan tidak cabang bercabang, tapi kalau dibandingkan sama HDPE maka MDPE itu cabangnya akan lebih banyak, tapi tetap dikontrol ya supaya dia nggak sampai se-LDPE gitu loh ya. Nah, sehingga dengan adanya cabang yang lebih pendek ya, rantai itu bisa slide ya, satu sama lainnya, itu ketika proses kalau ditarik misalnya elongasi gitu loh ya, tanpa terbelit ya, tanpa terbelit seperti LDPE. Kalau LDPE itu kayak Anda misalnya nguel-nguel benang gitu, terus kusut, terus tarik, coba aja, kira-kira gitulah LDPE ya, ribet gitu loh ya. Nah, makanya kalau untuk LLDPE enggak. Nah, apa efeknya? Efek dari struktur yang seperti ini, maka LLDPE itu akan memiliki tensile strength yang lebih tinggi dari LDPE ya, dan impact yang lebih tinggi daripada LDPE ya, itu. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke kelas berikutnya dari polyethylene ya. Nah, di sini kita akan masuk ke yang pertama dulu, itu adalah UHMWPE ya. Mungkin Anda agak sering dengar juga nih ya, karena sering banget nih saya omongin karena jujur aku ngefans sama material ini ya. Simple, sederhana, terus nggak banyak tingkah gitu loh ya, maksudnya strukturnya tuh simple gitu, tapi di simpelnya itu dia memiliki kejeniusan dan fungsi yang sangat luar biasa ya. Nah, di sini high molecular weight polyethylene, kalau kita melihat dari tata namanya saja, kalau ultra high berarti HDP itu high, ultra ya lebih lagi gitu loh ya. Dan ini kalau Anda lihat ini beberapa aplikasi dari UHMWPE. Ya, jadi aplikasinya itu dia masuk ke segala segala ranah ya, mau dari medis, mau militer, mau mesin, wah itu masuk semua. Makanya luar biasa. Dengan densitas dia masih 0,9x ya, di bawah satu gitu loh. Jadi itu benar-benar material yang amazing kalau menurut saya ya. Makanya gue ngefans banget nih sama material dan akhirnya berusaha untuk ngebuat ada nggak sih bahan alam kita yang bisa menyamai ini, dan itu kemarin yang menjadi topik disertasi dari Pak Steven ya itu. Nah, kalau kita bicara tentang UHMWPE, maka ini unik banget ya. Dan saya melihat di kelasnya polimer itu tuh memang polimer-polimer itu mereka tuh unik gitu loh ya. Jadi maksudnya dia kalau orang tidak mengerti logika belajar polimer itu tuh ribet. Polimer tuh terlalu banyak dia bilang gitu ya, atau kayaknya mungkin dia pikir itu hafalan, padahal bukan, harus ngerti itu logikanya gitu loh ya. Nah, uniknya tuh karena strukturnya dan ini tuh material banget ya, core-nya ilmu material sekali gitu loh ya. Uniknya kenapa? Itu karena struktur, tetapi yang harus kita ingat bahwa perubahan struktur yang sedikit itu merubah masa depan material itu, di mana dia ditempatkan ya. Sama kayak manusia ya, perubahan perilaku Anda yang sedikit dan terus-menerus dan itu menjadi habit, maka itu akan merubah posisi Anda nanti di masa depan ya. Nah, dan di sini juga dia unik dan outstanding physical and mechanical properties. Ini masalahnya. Jadi physical properties-nya, mechanical properties-nya itu luar biasa. Dengan struktur yang sangat sederhana gitu loh ya. Nah, itu uniknya polimer ini ya. Nah, dan yang menjadi apa ya namanya, loh si Indra nih ada masuk nih. Ya, yang menjadi perhatian ya, apa namanya, di dalam material ini ya, dia memang chemical-nya tuh luar biasa. Kalau kita bicara untuk komersil ya, HDPE itu the best lah ya, kayak misalnya untuk deterjen segala macam, tapi kalau untuk UH ya, ultra high itu lebih ya. Kemudian juga lubricity-nya, dia hampir sama Teflon ya, pasti kenal dong Teflonnya PTFE. Kemudian impact resistance-nya luar biasa, sehingga ketika dia ditembak dengan peluru, dia bisa nahan laju peluru, dan dia dijadikan baju anti peluru. Hanya polietilen ya. Kemudian abrasinya juga luar biasa dan dia sudah mulai menggantikan beberapa part shear dari logam. Ya, ini tuh plastik rasa logam. Ringannya ringan plastik, mechanical properties-nya rasa logam, tapi dia tidak terkorosi. Makanya unik banget ya. Ini benar-benar material unik ya. Nah, saya akan perlihatkan dulu video. Ya, nanti video ini akan saya taruh di EduNext dan nanti di EduNext kita akan bangun diskusi ya. Saya putarkan dulu videonya untuk Anda. Selamat menikmati.
Strength. It's what defines humanity. It lets us overcome any challenge, solve any problem, no matter how daunting or insurmountable it may seem. Strength defines DSM Biomedical as a company. For more than 25 years, we've taken on the greatest challenges in biomedical materials. We've built the broadest portfolio of products. We've helped medical device manufacturers create some of the world's most innovative solutions. Strength is defined by Dyneema Purity Fiber. At 15 times the strength of steel, it's the strongest medical fiber in the world. In fact, Dyneema Purity Fiber is the world's only medical-grade UHMWPE fiber. With Dyneema Purity Fiber, medical device manufacturers no longer have to compromise quality for strength when designing an advanced low-profile device. Dyneema Purity Fiber is manufactured under strict controls in an ISO 13485 certified facility. Our fiber is also consistently superior in material quality and specification. Our customers know they will get exactly the same product every time. Dyneema Purity Fiber is biocompatible, helping to reduce tissue inflammation and irritation, which decreases recovery times and improves patient outcomes. Our Dyneema Purity portfolio ranges from 440 and 110 DTEX for use in orthopedic applications to 25 and 10 DTEX for low-profile cardiovascular applications. They are widely considered the gold standard for rotator cuff applications. Our latest innovation, Dyneema Purity Radiopaque Fiber, provides new and exciting possibilities for orthopedic trauma devices. The radiopaque agent helps surgeons imaging implants with X-rays during and after surgical interventions. Dyneema Purity membranes can be used to create a laminated structure in the design of devices such as stent grafts. Its porosity allows the membrane to accept coatings and drugs. The membrane can also be combined with other materials such as nylon, PET, TPU, and UHMWPE fibers, such as DSM's Dyneema Purity Fiber itself. At 10 DTEX, it's the world's thinnest medical fiber for use in the design of cardiovascular applications, enabling incredibly strong, low-profile devices for use in difficult anatomy, like small blood vessels. Working with our partners, we've demonstrated this fiber can be used in the design of a next-generation heart valve. Above all, DSM brings strength to the medical device manufacturers we partner with. We provide dedicated staff to answer any and all questions our partners may have. We become an extension of their team, supporting them in their development of extraordinary medical devices. Dyneema Purity Fiber, the world's only medical-grade UHMWPE fiber, helps strengthen the lives of millions of people around the world. It improves their quality of life and makes the once impossible possible. DSM, bright science, brighter living. Saya suka kata-kata terakhirnya, make impossible be possible ya. Jadi material itu kadang-kadang mau membuat sesuatu yang impossible menjadi possible, dan possible itu dengan kerja keras ya. Gitu. Ini saya lihat Indra Jaya masuk. Indra, kamu tidak apa-apa, Nak? Iya Bu, nggak apa-apa kok Bu, soalnya pakai helm jadi aman. Alhamdulillah. Jatuh dari mana? Maksud saya dari motor. Maksud saya kenapa jatuh? Oh, ini Bu, tadi kan lagi ngebut, terus nggak, awalnya tuh mau ngejar lampu merah, cuma orang yang di depan tuh berhenti, jadi ngerem mendadak, terus ya udah jatuh. Kamu ngejar lampunya merah atau ngejar lampunya hijau? Iya, maksudnya lampunya masih hijau gitu kan, terus jadi ngebutin gitu biar bisa kekejar. Buru-buru mau kemana? Padahal nggak apa-apa, stop aja. Karena mau kuliah. Aku lagi berhentinya salah. Oke, jatuhnya jatuh sendiri ya, tapi atau karena kamu ngerem? Iya, karena ngerem Bu, jatuh sendiri sih, yang orang depannya nggak kenapa-napa. Ya, alhamdulillah. Kamu juga nggak apa-apa kan? Iya Bu, nggak apa-apa Bu, aman. Oh, aman ya. Nggak ada luka? Ada Bu, tapi dikit doang. Oh iya, karena ini pas banget ya, barusan kita muterin video tentang medis ya. Semoga tidak pernah terjadi sama kita ya yang di video tadi ya. Jadi maksudnya luar biasa sekali kalau kita lihat ya. Ini material bisa jadi kayak benang jahit tulang. Jadi bukan benang jahit biasa. Jadi kalau misalnya Anda lihat di video tadi ya, dia kalau misalnya ada bergeser gitu loh ya, dan alhamdulillah hari ini Indra nggak apa-apa gitu loh.
Karena kalau enggak, lihat nih yang akan terjadi gitu loh ya. Lain kali jangan ngebut ya, Nak. Kalau Oke, Bu. misalnya copot gitu loh ya, harus diikat untuk pertumbuhannya dan ini menggunakan ultralight molecular weight polyethylene ya dalam bentuk benang yang sangat tipis tapi sangat kuat. Ya, luar biasa ini ya. Dan jangan sampai ada kejadian yang seperti ini ya, dibolongin dulu, dibor terus dijahit. Aduh, saya ngilu banget deh. Maksudnya ngebayanginnya aja nggak sanggup gitu loh ya. Apalagi kalau memang harus nauzubillah misalnya semoga kita semua selamat ya, semoga selalu sehat. Tapi kalau misalnya terkena musibah yang seperti ini, maka material ini menjadi salah satu yang diandalkan untuk merekatkan kembali. Ya, tulang loh ini. Jadi dan ini menggunakan plastik dalam tanda kutip gitu loh ya. Tetapi outstanding-nya ini sebagai fiber lah yang membuat dia bisa menahan ini ya, dijahit ke sini saking kuatnya gitu loh ya. Dan macam-macam, bukan hanya di tulang ya. Jadi dia ini dibandingkan sama rambut manusia ya, bisa untuk jantung, bisa untuk segala macam gitu loh ya. Jadi untuk medis ini sangat luar biasa dan pasti membantu nyawa manusia ya gitu. Dan mungkin pertanyaannya kenapa kalau kita sebagai orang material mikirnya ada sifat seperti itu, apa yang ada di dalam strukturnya? Selalu begitu. Karena core dari mata kuliah matpol ini itu. Jadi Anda selalu berpikir kalau dia bisa dipakai di sini ya, sifat ini yang dia punya, maka strukturnya gimana? Kenapa berbeda dengan polimer yang lain? Ini kita ngomongkan polimer bukan material yang lain ya, kita khusus polimer. Jadi selalu Anda harusnya bertanya seperti itu ya. Nah, penyebabnya kalau dari struktur yang pertama, UHMWPE ini memiliki rantai yang sangat panjang, ekstrim panjangnya tuh panjang banget, ekstrim. Ya, makanya dia ultra ya. Nanti saya lihatin perbandingannya dengan polimer yang biasa ya. Dan berat molekul 2 sampai 6 juta gram per mol. Yang biasanya Anda mungkin ketemunya 100.000, 200.000, 1 juta aja ya. Itu tuh udah nggak mau larut deh di dalam pelarut apapun biasanya. Kalau polimer saking panjangnya susah banget melarutin. Ini minimal 2 sampai 6 juta. Kebayang ya? Penuh banget itu kayaknya rantai gitu loh ya. Dan kemudian kalau secara general yang dibandingkan ya, HDPE aja udah high density di kelas polietilen ya. Itu 700 ya. Dan sekitar 1.800 monomer unit per molekul. Tetapi kalau ultra ini lebih, dia 100.000 sampai 250.000 monomer ya. Jadi kalau misalnya diperbandingkan itu seperti ini ya. Anda perhatikan di sini ya. Satu ini kan etilen nih ya, etilen. Tetapi N di sini jadi satu ini N-nya tuh 1.000 repeat unit. Ada 1.000 etilennya di sini. Masih inget loh, semoga masa nggak inget. Ini tuh ada unit ulang, dan ini keterangannya itu ada 1.000. Berarti satu ini itu sebenarnya 1.000 unit. Ya, 1.000 unit ulang. Nah, untuk konvensional HDPE, coba. Jadi ini ada berapa unit ulang? Hitung. Ayo. Raise your hand. Siapa? Berapa? Berapa unit ulangnya? 16, Bu. Berapa? 16.000 toh? Karena satunya kan satunya kan 1.000 ya enggak, Nata? Ya, Bu. Ya, 16.000 ya, 16.000. Ini tuh sudah high density loh untuk kelas polietilen. Kalau untuk ultra high kira-kira berapa? Ada yang bisa menebak? Ini dia. Coba hitung ada berapa. Yang satu mutiara ini adalah 1.000 ya. Ini ultra high molecular weight polyethylene. Siapa yang bisa ngitung? Hitung cepat dong, jangan dihitung satu-satu. Gimana cara ngitung supaya cepat? Yuk, ada berapa? Kayaknya kalau dihitung satu-satu malah lama tuh lah. Satu bulatan itu ada 148.000 berarti, Bu. Ya, nggak, Bu? 148.000. Emang ada berapa itu bolanya? 148 kurang lebih mungkin sedikit. Kalau ini tadi 16. 142, Bu. Berapa kalinya?
Ya, itu perbandingannya ya. Anda aja ngitungin aja lama gitu. Apalagi kalau misalnya Anda terus dihukum terus suruh ngitungin jumlah monomer di lampu HMPPE lama. Ya. Jadi inilah perbandingannya, sangat ekstrim ya. Jadi dan ini juga yang menyebabkan sifatnya sangat unik dan outstanding. Tapi outstandingnya bukan karena ini aja sebenarnya ya. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi memang yang membuat dia outstanding itu dia rame, dia banyak, tapi bisa teratur. Rantainya sangat panjang, tapi dia kalau teralignment gitu loh ya, kalau dia teralignment apa ya, tersusun dia tuh bisa sejajar dengan arah yang sama, kompak dianya. Ini yang menjadi salah satu penyebab dia memiliki sifat yang outstanding, apalagi kalau dengan sengaja diarahkan di satu arah yang sama, barisannya panjang sekali, Anda kebayang nggak gimana kuatnya dia dalam arah itu. Nah, itulah yang terjadi ketika dia dijadikan fiber. Luar biasa sekali. Dengan catatan diarahin ya. Dengan catatan diarahin, dia teralignment dalam arah yang sama. Dan kalau fiber kan biasanya gitu, terorientasi dalam satu arah. Dan di arah itu biasanya dia akan mempunyai kekuatan tarik yang sangat tinggi. Ya. Nah, jadi kelebihannya ya, dia ini adalah teralign ya, tersusun dalam arah yang sama. Dan kemudian Anda tahu in between di sini ya, di antara ini, ingat ini tuh 1000. Di antara ini ada secondary bond ya. Ada secondary bond walaupun kita tahu sebenarnya ini gaya van der Waals aja gitu loh ya. Jadi memang gaya van der Waals itu kan atau gaya London gitu loh ya. Ini kan yang paling lemah, tetapi ya, sesuatu yang lemah kalau diakumulasi menjadi sangat kuat. Kalau dia ngelihat individu aja ikatan gaya London itu kan sangat lemah sebenarnya ya, karena bukan dipol juga, dia hanya sesaat aja gitu loh ya, sama-sama kutubnya sama gitu loh ya. Tetapi walaupun dia tidak kuat ikatannya, tapi kalau sepanjang ini jadi sangat kuat, luar biasa. Gitu. Itu gunanya bersatu ya, bersatu dengan arah yang sama, satu komando. Ya, pasti akan lebih kuat gitu. Dan kemudian panjang banget sehingga dengan panjang ini adanya ikatan. Nah, ini yang membuat mereka itu terikat satu sama lain. Jadi kayak satu kesatuan kita ngeliat. Ingat ini 3 dimensi. Kalau Anda lihat sekarang mungkin yang 2 dimensi, tapi sebenarnya pada realnya kan ke sana dia. Ke arah sana itu ada kan, ke arah sini tuh ada ke arah Z-nya. Kebayang ya seperti apa gitu loh. Kalau dia teralign dalam satu arah, kemudian panjangnya begini, di antara mereka ada ikatan. Walaupun ikatannya adalah gaya London ya. Nah, sehingga disinilah kemudian yang membuat dia mempunyai kemampuan untuk membagi beban itu di antara molekul ini ya. Itu masalahnya ya. Nah, dengan adanya rantai yang sangat panjang, maka ultra high molecular weight ini memang memiliki tensile strength yang sangat tinggi dia. Ya, karena apa? Karena tadi dia mempunyai kemampuan untuk mentransfer load itu lebih efektif ya di backbone ya. Karena apa? Jadi Anda bayangin ya, dia lurus, panjang sekali, rapi sekali, terarah dan di antaranya terkoneksi dengan ikatan sekunder sehingga kalau ada gaya tinggal ditransfer aja bagi-bagi. Gitu. Ya, gotong royong sebenarnya Indonesia banget ini sebenarnya ya. Kalau gotong royong, kalau terarah, kalau satu komando, kalau enggak buyar ya. Nah, dan kemudian di sini juga yang menyebabkan dia sangat tangguh dan memiliki impact strength yang sangat tinggi karena kalau ada energi datang tiba-tiba ya, energi yang sangat besar, itu energi itu diserap sama dia kemudian dibagi rata. Dan itu paling membuat dia slip dikit tanpa mematahkan dia. Itu kan prinsip dari impact. Makanya salah satu aplikasinya ini adalah untuk baju anti peluru yang nama dagangnya Dyneema. Hari ini Dyneema itu sudah mengalahkan Kevlar. Sekarang Kevlar udah hampir nggak dipakai ya. Karena apa? Karena Kevlar itu poliamida. Nanti kita akan belajar dan itu dia rentan terhadap uap air sebenarnya. Ya nggak langsung hancur enggak, tapi dia kalau di kondisi yang terus-menerus seperti itu dia bisa turun performanya. Tetapi kalau kita lihat di sini ini kan hidrokarbon ya. Sangat-sangat polar, non polar ini ya, dan ketahanannya terhadap air sangat tinggi dan dia memiliki kalau Kevlar itu 5 kali dari ini ya steel, tapi kalau ini 15 kali. Tinggi banget dia, luar biasa sekali.
Ya. Nah, ketika dibentuk menjadi serat seperti tadi yang saya sampaikan, artinya kan kalau ngebentuk menjadi serat kita mengarahkan sebenarnya kan. Kita dengan sengaja mengarahkan atau kita tarik biasanya gitu ya di arah tertentu sehingga nanti rantai itu ter-align, rantai itu tersusun dengan satu arah yang sama ya. Nah, kemudian orientasi ya. Kalau kita sengaja arahkan, kalau dia dijadikan serat gitu ya, itu tuh bisa mencapai sekitar lebih dari 95% dengan kristalinitas tuh 39 sampai 75. Anda kebayang nggak? Ini tuh udah kayak rapi banget, sejajar banget gitu loh ya, dan kebayang kekuatannya seperti apa. Ya, tentu angka ini tergantung juga dari proses penarikannya seperti apa, ya. Tetapi angka ini bisa dicapai. Angka ini bisa dicapai, ya. Nah, kemudian kalau tidak percaya itu dari strukturnya, sekarang kita lihat ya. Kalau kita punya dinema rope ya, dinema itu yang tadi ultra high molecular weight polyethylene dan nama dagangnya biasanya dinema. Kalau dibandingkan sama steel, kita lihat apa yang akan terjadi ya. Mungkin di sini yang kalau ada penggemar logam deg-degan ya, pasti menang steel. Kita lihat ya. Kita lihat video berikut ini. 12-strand Dyneema is a type of rope that's manufactured with Dyneema fiber. It is an excellent alternative to steel cable and has many positive characteristics. Extremely high strength, lightweight, abrasion resistant, low stretch, floats on water, spliceable, wear resistant, and flexible. The following demonstration will compare the strength and break characteristic of 12-strand Dyneema rope with that of conventional steel rope. For the first part of the test, we'll be using standard 3/8 steel winch cable. The steel cable withstands a load of 14,478 pounds. In the event of a partial rupture, steel rope's higher mass and recoil present a clear danger for any operator. Now let's take a look at the performance of 12-strand Dyneema rope. The Dyneema rope breaks in a clean and predictable fashion and withstands a significantly higher 18,857 pounds. The low mass and recoil of 12-strand Dyneema rope can significantly reduce the workplace hazards for your operation. In the case of a partial rupture, as demonstrated here, the benefit of 12-strand Dyneema's lower mass is evident, as the vast majority of the energy released during the break is dissipated along the length of the rope in a linear fashion, with relatively low recoil. Ya, itu tadi ya, kalau misalnya kita lihat itu real ya pengujiannya, dan ternyata kalau pakainya steel itu risikonya justru lebih tinggi ya. Masalah keselamatan kerja itu isunya sangat krusial, apalagi kalau di luar negeri ya, itu krusial banget isunya gitu, karena kita tidak boleh mengorbankan orang gitu ya ketika proses produksi. Nah, ultra high molecular weight, makanya sekarang itu banyak nge-reduce, mensubstitusi lah ya. Alasannya yang tadi, jadi dari mechanical properties, cara dia putus, load yang dia bisa mampu tahan, kemudian juga risiko, karena tadi recoil-nya. Nah, di sini yang sangat-sangat outstanding gitu loh ya, untuk material ini gitu loh ya, terutama itu impact strength ya.
Kalau mechanical itu impact strength, kemudian juga koefisien friksinya tuh rendah sekali, ya koefisien friksi, dan kemudian ketahanan abrasinya tuh cukup tinggi. Dan ini tuh kayak memenuhi spek barang-barang engineer ya, produk-produk engineer di lapangan yang biasanya kadang-kadang sekarang tuh masih logam gitu loh ya. Nah ini dia. Dan kemudian juga untuk sifat-sifat inilah akhirnya dia diletakkan di tempat nggak kresek lah ya, nggak jadi kresek lah dia gitu loh ya. Kresek udah cukup LDPE lah LDPE gitu loh ya. Karena dia punya impact strength yang tinggi, terus juga low coefficient friksi, kemudian juga high abrasion resistant, maka dia diletakkan juga biasanya di aplikasi yang high performance. Jadi aplikasi yang tingkat tinggi, seperti tadi Anda lihat di dalam bidang medis, dia bisa menjadi benang ya untuk tulang gitu loh, ngejahit tulang gitu loh ya. Itu benar-benar luar biasa menurut saya. Dan kemudian juga dia juga biasanya sudah masuk ke dalam ranah gantiin gear logam gitu ya. Dan nanti Anda juga akan lihat bahwa ngeprosesnya juga bukan ngeproses kayak ngeproses plastik. Ngeprosesnya tuh kayak ngeproses logam gitu loh ya. Jadi ini benar-benar plastik rasa logam ya, tapi ringannya ringan plastik. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini saya punya data ya. Nah, di sini itu adalah beragam polimer ya. Kalau Anda lihat PMA, ada nilon, ada kemudian PPS, ada PET, HDPE ya, PWM, PP, ABS, PC. ABS, PC ini kan terkenal sekali kan punya di kelasnya polimer, ABS dan polikarbonat itu dikenal dengan memiliki impact strength yang cukup tinggi ya di kelasnya. Makanya di sini kan subuinya itu adalah impact strength. Nah, di sini juga dibandingkan sama steel, tetapi di sini ada UH MWPE, menambah merek badannya itu Uteh ya, Uteh karena aku dapat memang dari sini, ini orang Jerman ini. Ini tuh bahasa Jerman, kein Bruch itu no break ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bahkan dia tuh sejajar kan sama steel di sini ya. Kalau untuk kelas yang polimer biasa, biasanya ABS PC. Kalau kayak tadi kan kata Indra, alhamdulillah Bu saya selamat karena pakai helm. Untungnya aku pakai helm. Nah, dan biasanya helm itu polikarbonat ya, atau kadang ABS polikarbonat ya, karena dia memang mempunyai impact resistance yang sangat tinggi. Tapi kalau dibandingkan sama UHMWPE enggak, UHMWPE itu jauh lebih tinggi ya. Nggak tahu nih kalau Anda tiba-tiba kepikir kalau gitu saya mau bikin helm dari UHMWPE deh gitu. Memangnya Anda di lalu lintas yang mana gitu, dijatuhin dari mana? Cukuplah kalau untuk helm yang berkendaraan biasa PC aja cukup sih sebenarnya, nggak harus UHMWPE, itu namanya over design ya. Lagian harganya mau berapa bro kan gitu. Ya itu ya. Jadi dia memang sangat outstanding sekali ya impact resistennya. Jadi gitu, kalau misalnya Anda punya wah impact resistennya tinggi, udahlah biar aman banget saya pakai helmnya dari UHMWPE aja. Di dalam dunia material selection itu tuh over design, dan kadang kita tidak mendesain seperti itu gitu loh ya. Kalau PC cukup ya udah gitu. Atau ABS gitu ya gitu. Nah, berikut ini dengan adanya impact ya, dia memiliki apa ya, toughness-nya yang sangat tinggi dibandingkan seluruh kelas polietilen ya, maka dia digunakan sebagai bulletproof vest, jadi rompi anti peluru ya. Di sini saya akan putarkan videonya kepada Anda, kalau Anda nggak percaya ini asli di apa ya, di ngetesnya tuh asli banget gitu loh ya, nahan logam, peluru dari logam itu kayak plastik. Plastiknya kelasnya sama kayak yang untuk kresek, sama untuk botol jar ya. Tapi dengan struktur yang sangat luar biasa, dia bisa menahan laju dari peluru ya. Berikut videonya. When the military or law enforcement officer just has a split second to react, they need to feel confident that they have the full protection. So these extraordinary men and personnel, the weight of the duty is on their shoulders. They need to be adequately protected. Dyneema anti-step technology is the latest innovation from DSM Dyneema that offers superior protection against knives, blades, and other sharp objects. It's up to 25% lighter than current aramid concepts. This product is also lighter and more flexible than any other traditional products in the market today.
let's put the Dyneema anti-step technology concepts to the test against the UK HOSDB, KR1 and KR2 step test. To level the playing field, we will compare the best packs made of Dyneema anti-step technology and current established aramid vest concepts, both at the same weight against the step test. This demonstration will be using the higher E2 strike energy force of the standard. You will see the P1B blade strike the vest packs 10 times each at 36 joules for the KR1 test and 50 joules for the KR2 test. As you can see, the current established aramid solution fails the KR1 test just based on one step. Even after 10 steps at 36 joules on our best packs, the blade penetration depth is well within 20 millimeters. Now let's take a look at the KR2 test. Even after 10 steps at 50 joules, the blade penetration depth is well within 20 millimeters. Now let's take a look at the superior stopping power based on the NIJ-04 Level 3A ballistic test. This test consists of 6 shots of the .44 Magnum Spear handgun ammunition. Here is the first 3 shots. You can see that there is no penetration. The backface deformation is well within the 44 millimeter depth. Let's continue with the next 3 shots. Look, even after 6 shots, there are no penetration. The Dyneema anti-step technology, together with Dyneema soft ballistics, gives you superior multi-threat protection to be able to face today's solving threat. It is time you got protected with Dyneema next generation armor technology. Ya, itu tadi ya, Dyneema luar biasa sekali, dia anti step, kemudian juga anti peluru gitu ya, dan saya sangat bermimpi suatu hari nanti teknik material itu bisa bikin rompi sebagus itu, tetapi dari bahan alam Indonesia ya. Jadi benar-benar yang kayaknya sesuatu banget gitu ya, karena hari ini yang bisa bikin Dyneema itu juga nggak semua negara loh ya, biasanya Jerman lagi-lagi karena Jerman itu kalau buat polimer memang mereka jago banget sih, jago banget mereka ya. Dan karena kita tahu kita punya keterbatasan, mau bikin Kevlar, bikin Dyneema itu kayak mimpi yang masih panjang sekali untuk terwujud. Makanya kita berusaha, ada nggak sih bahan alam Indonesia yang bisa kita rekayasa dan itu menjadi high performance fiber? Dan jawabannya alhamdulillah ada ya. Itu pekerjaan disertasinya Pak Stephen. Saya nggak tahu nih Pak Stephen mau sharing apa nggak nih Pak? Ada nggak sih Pak Stephen? Mau sharing? Kenapa? Yang bikin dari ini PVA Iya. sama cellulosa. Ya, ini kan kita masih ada sekitar 10 menit. Silakan sharing aja, Pak Stephen. Iya, kemarin sih itu beruntung kali gue. Kerja keras sampai nangis-nangis juga. Banyak curhatnya juga kan gitu loh. Story behind the innovation. Iya, kemarin sih terakhirnya udah berhasil buat serat dari selulosa ditambah dengan PVA itu ya mulainya awalnya hanya bisa bikin sampai 600 megapascal kekuatannya. Tapi setiap tahun itu serat, jadi ada inovasi yang dilakukan dengan bantuan tim pembimbing, akhirnya terakhir itu bisa sampai 3,4 gigapascal untuk satu seratnya. 3,4 gigapascal ya, serat tunggal itu ya? Atau bandel? Iya. Tunggal ya? Serat tunggal. Itu paling. 3,4 itu sesuatu banget nggak sih? Dia lebih tinggi dari ultra high atau setara sama Kevlar? Kalau untuk kekuatan dia setara sama Kevlar, karena kan kekuatan UHMP itu masih di bawah Kevlar. Ya. Tapi kalau 2,9 ya? 2,9 giga kalau nggak salah ya, kalau UH ya? Dyneema ya? Iya, Bu.
Kalau Berarti lebih tinggi ya? itu juga setara sama serat gelas. Mhm. Lalu kalau misalkan dari segi kekakuan setara dengan Kevlar, tapi masih kalah dibandingkan UHMWPE. Kekakuan ya, tapi secara Kevlar. Jadi Iya. kalau dari kekuatan tarik lebih tinggi dari Dinema, karena Dinema 2,9 yang kamu temuin itu 3,5 gigapascal, setara dengan Kevlar, tetapi dari kekakuan itu di bawah Dinema tapi setara dengan Kevlar gitu ya. Ya, tapi masih kalahnya itu adalah dari segi densitas. Jadi kalau Dinema itu ya masih luar biasa 0,98 karena ya. dia densitasnya 0,98, tapi kalau serat yang saya ini itu 1,3. Jadi masih kalahnya itu di kekuatan spesifik dan kekakuan spesifik. Oke, nggak apa-apa. Dibandingkan sama Kevlar, Kevlar kan lebih tinggi lagi densitasnya. Kalau dibandingkan Kevlar, kekuatan baik mau kekuatan mau kekakuan spesifik di atas Kevlar. Jelas kan? Alhamdulillah kan. Maksudnya gimana rasanya setelah membuat material yang bertahun-tahun Anda mengerjakan disertasi, membuat material akhirnya Kevlar itu juga suatu mimpi loh dulu ketika kita baru memulai lab ya Steve ya. Bikin Kevlar, wah itu kayak wow, it seems impossible. Makanya make impossible be possible gitu loh. Material itu seperti itu dan hari ini berarti sudah bisa kita membuat gitu ya merekayasa sebenarnya, merekayasa suatu polimer alam, polimer hayati Indonesia itu setara lebih tinggi ya kalau strength to weight-nya ya, spesifiknya itu lebih tinggi dari Kevlar, tapi kalau kekuatan tarik lebih tinggi dari Dinema, kekakuannya memang masih lebih di bawah Dinema. Gimana rasanya Steve? Di satu sisi senang, tapi di sisi lain masih belum puas karena kan untuk bikin mesin sampai bisa membuat bajunya juga kayak masih ini kan masih PR, jadi kayak masih belum selesai sih sebenarnya. Nggak apa-apa, kalau gitu selesaiin ya, saya tunggu baju anti pelurunya. Karena kan seri yang keduanya ada. Karena kan belum trauma pad-nya kan udah gitu dari karet alam kita bikin, dan itu juga kita lolos NIJ 3 ya, 3A itu udah lulus. Kalau yang ini tuh nanti digabung harusnya, dia harus lulus di 4A ya. 4A? Iya. 4A udah 700. 3A aja ya, kalau untuk yang soft body armor ya. Iya. Paling perkembangan ke depannya yang seperti kata Ibu itu, nanti seratnya dibuat konduktif, nanti bisa mendeteksi kalau tentara luka itu nanti lukanya ada di mana. Smart devices gitu ya, smart tekstil untuk itu ya. Ditunggu ya hasil karya berikutnya Stephen ya. Iya, Bu. Oke, 5 menit lagi kita masih punya waktu buat tanya jawab, karena kalau saya lanjutin ini tanggung sekali ya, terpotong. Mungkin nanti hari Selasa kita lanjutin. Silakan saya buka forum tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Jumatnya boleh deh Bu. Silakan. Melvin mungkin. Oh iya, boleh. Nanti habis itu Pasha mungkin ya. Ya, silakan mau Pasha, terserah. Izin bertanya Bu, Ya, mengenai ini sih Bu, kan dari tadi kita udah membahas kelebihan UHMWPE-nya, tapi pasti di balik kelebihannya ada kekurangannya ya Bu. Saya penasaran apa kekurangan UHMWPE sehingga dia tidak bisa, aplikasinya nggak sebanyak itu, atau misalnya di aplikasi tertentu dia tidak bisa digunakan. Kurang lebih itu sih Bu. Jadi gini, kalau dibilang kekurangan, jadi gini ya, susah kita itu tergantung sudut pandang ya, tergantung sudut pandang. Kalau menurut saya, sesuatu mungkin kekurangan di sini dianggap something that hard to handle kali ya, maksudnya sesuatu yang susah untuk menghandle material itu, mungkin lebih ke arah sana, sehingga nanti untuk aplikasinya kan tergantung dari situ. Nah, salah satunya di proses ya. Saking panjangnya, tapi ini tuh kan kayak cause and effect ya. Jadi segala sesuatu ada sebab ada akibat, dan saya tidak tahu apakah tergantung siapa yang memandang. Apakah ini kekurangan atau tidak, cuma saya melihatnya utuh. Kayak manusia aja. Orang itu ada kelebihan, ada bawaannya, ada kekurangan, tapi tergantung sih, karena kekurangan itu jadi kelebihan juga kan gitu ya. Nah, tapi kalau pertanyaan seperti Melvin kayaknya tadi, wah ini kayaknya terlalu perfect. Ada nggak sih sesuatu yang susah dari material ini? Maka jawabannya ada. Satu, buatnya. Yang mampu membuatnya nggak tahu itu rahasia nama Jerman. Entah pakai apa dia itu tidak pernah ada ya. Jadi kalau Anda nanya gimana buatnya tuh nggak tahu gimana orang Jerman buatnya. Itu yang pertama. Sehingga memang ketergantungan terhadap material ini kan cukup tinggi, dan mereka bisa berhak, itu enaknya kalau jadi orang pinter. Kalau orang wah
menguasai teknologi, terus teknologinya bagus, dibutuhkan banyak orang, jadi begitu demand tinggi, lu bisa punya hak untuk nahan nggak sih atau tidak? Lu punya power. Makanya ilmu itu salah satu power sebenarnya. Dan hak kita dong kalau kita punya paten, dia mau ngasih atau kagak, dan dia nggak mau ngasih. Jadi kalau ditanya kekurangannya apa? Satu, tidak semua negara bisa buat. Yang saya tahu license-nya itu ada di Jerman. Ya, itu. Yang lain mungkin sedang berusaha, tapi kan nggak tahu, nggak pernah ada bocoran. Itu yang pertama, sehingga memang ya ngiler aja ngelihatnya kalau mau beli. Ujung-ujungnya dagang lah, duit gitu. Teknologi namanya ya. Kecuali nanti kalau sudah mulai ada yang nemuin lagi, nah terus baru agak kendor kan biasanya gitu. Itu yang pertama menurut saya. Nggak tahu gimana cara buatnya, belum tahu. Yang kedua, saking panjangnya ini rantai gitu loh ya. Biasanya efeknya ke physical properties itu apa, Melvin? Rantai yang panjang biasanya akan memberikan efek apa? Mudah ngalir atau tidak mudah ngalir? Itu kata ininya, clue-nya. Sulit, Bu, sulit mengalir. Sulit. Itu nanti larinya kemana kalau physical properties? Kemudahan atau kesulitan untuk mengalir suatu material itu namanya apa? Tasya? Flow rate-nya, Bu, ya. Ya, atau viskositas. Ya. Viskositas. Nggak mau bergerak dia, kalau nggak mau ngalir, terus gimana cara memproses? Ngeprosesnya dia, itu padatin aja dulu nih, nggak mau ngalir. Polimer yang lain dilelehin ngalir dia, walaupun kental, kayak susu kental manis lah gitu. Polimer kan gitu, mana ada polimer kayak air, nggak ada ceritanya. Orang rantainya panjang, dia beda. Apalagi ini ultra panjangnya. Nggak mau ngalir dia. Viskositasnya itu luar biasa dan nggak mau ngalir. Dan akhirnya prosesnya pun berbeda. Dan nanti akan saya terangin di belakang ya. Prosesnya dia tuh unik banget. Cuma dipadatin aja, kemudian di machining. Machiningnya tuh kayak machining logam. Jadi persis, makanya saya bilang ini ringan apa densitas polimer, kelakuannya kalau kita mau memproses itu kayak logam. Nah, ini mungkin yang hard to handle-nya tuh di sini gitu. Jadi kalau Anda mau aplikasikan sesuatu, berarti kan harus mikir dulu nih. Kalau Anda menganggap ini kelemahan, ya mungkin kelemahan, tapi menurut saya ya ini kan cause and effect. Dia punya rantai yang sangat panjang, kalau dia terorientasi dia seperti itu, tapi karena saking panjangnya itu mempengaruhi viskositas, dan viskositas itulah yang menyebabkan dia susah untuk diproses dengan cara polimer biasa. Cara memproses dia seperti logam. Sehingga dengan begini, akhirnya sekarang kan jadi kayak keterbatasan dalam tanda kutip ya. Tapi kalau mau berusaha kan, maksudnya kalau custom gitu kan spesial dibikin untuk itu, bisa aja. Tapi kalau misalnya ini dianggap kelemahan, ya tergantung sudut pandang sih. Cuma kalau menurut saya kelihatannya tuh kayak yang ini bagian dari diri dia yang kita harus terima, masa terima lebihnya aja, kurangnya enggak kan gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya tentang material ini apa kelemahannya, kalau menurut saya satu, nggak tahu cara buatnya. Yang kedua, itu tadi prosesnya dia sangat unik ya, karena itu tadi harus mikir, kita harus mikir gitu, kalau misalnya memprosesnya dia itu harus mikir banget, dia spesial karena ya itulah efek dari strukturnya dia. Kira-kira begitu, Melvin. Oh, berarti dari segi harga itu memungkinkan untuk skala komersil yang tinggi ya, Bu, cuman masih sulit dalam tahap proses produksinya. Jadi kemungkinan untuk dikembangkannya sangat tinggi gitu ya, Bu. Kemungkinan untuk apa? Dikembangkan untuk sampai skala komersil. Udah dalam komersil jumlah sekarang. Kalau UHMWP udah komersil. Jadi dia udah kalau dijadikan kayak tadi benang itu sudah ada loh. Benang medis itu sudah ada yang UHMWPE, dan dia juga menjadi replacement untuk apa? Ini itu apa? Lutut. Dia bisa, karena dia kan punya lubrikan ya, dia tuh punya efek abrasi, dia mempunyai efek apa namanya kayak teflon itu loh, low coefficient-nya, sehingga dia tidak kayak logam. Kalau logam pun nanti kan berkarat segala macam. Nah dia tuh di hip-nya itu loh, untuk mutar seperti itu tuh sudah UHMWPE, ini udah dipakai, udah komersil. Oh, udah ya harganya ya mahal lah. Itu kita mau beli kan gaya gitu ceritanya, gue lagi ada duit, terus ceritanya mau beli UHMWP, pertama nyarinya susah setengah mampus, setelah ada harus beli di Singapura. Harganya berapa, Steve? 50 juta tuh berapa?
Ya, satu gulungnya 50 juta. Ember, satu gulungnya 50 juta. Jadi ceritanya aku tuh mau compare antara yang punya kita gitu yang dari Alga gitu loh ya sama yang itu. Terus gaya, sip beli dong gitu loh. Setelah dicari-cari, Bu serius mau beli berapa? 50 juta. Oh, makasih. Jadi maupun ditanya buat yang lain aja. Mahal pasti tapi harga nggak nipu gitu loh. Ya bisa bikin ya mereka aja dan saya yakin proses pembuatannya juga ya katalisnya, ya apanya, reaktornya pasti mahal sekali. Tapi di atas itu semua mereka juga mau ngasih resep. Tapi kalau ditanya sudah ini nggak komersial? Udah. Makanya tadi itu mereka promosi karena sudah ada benang tadi sudah ada untuk representnya hip yang lutut itu sudah ada, kemudian baju anti peluru di Dema sudah ada, itu sudah ada. Gitu. Tapi ya itu yang megang yang punya teknologi lah. Kita beli aja. Gitu. Oke, baik. Makasih Bu atas jawabannya. Tapi kalau ditanya kelemahannya, saya masih belum melihat ya kalau dari performanya dia. Satu, dia ringan. Dia kuat. Tahan air. Impact tinggi. Abrasi tinggi. Low coefficient friction. Terus apa lagi sih? Lu minta apa lagi? Gitu kan? Jadi ya kalau menurut saya sih nggak tahu, kalau saya sih memang ngefans banget ngeliat ini tuh amazing banget loh ya dengan struktur yang sangat sederhana gitu loh ya. Ya tapi kalau misalnya akhirnya memprosesnya susah, saya rasa juga memproses logam lebih susah lagi. Temperatur tinggi, keramik juga lebih susah lagi. Jadi menurut saya masih nganggap itu perfect gitu. Nggak tahu kalau nanti ada kekurangannya, so far belum. Saya melihatnya masih kayak yang outstanding ya, kan setiap material ada lebih ada kurang, tapi saya memandang ini tuh kayak perfect, saya melihatnya perfect ya gitu. Pasya, silakan. Kasih Bu. Ya. Udah habis tapi waktunya Bu, nggak enak sama yang lain. Oh, habis ini kuliah apa? Kalau yang wajib udah habis sih Bu. Oh gitu. Kamu ada kuliah wajib nggak? Saya nggak ada. Kamu ada kuliah nggak? Kalau saya udah habis ini. Oh iya, kalau misalnya yang lain boleh mau keluar, silakan keluar dulu kalau ada kuliah. Tapi kita selesaikan deh Pasya, satu pertanyaan silakan. Yang lain kalau misalnya ada kuliah silakan keluar nggak apa-apa, karena waktunya udah ini. Oke, baik Bu. Ini Bu, saya tadi penasaran, kan kalau misalnya di Kimpol kemarin kita belajar kalau molekular semakin tinggi molecular weight-nya itu tadi udah sempat disinggung melt viscosity-nya kan naik kan, jadi sulit diproses. Nah, tapi satu lagi tuh yang buat saya penasaran tuh dengan stiffness-nya Bu. Tadi kan di video yang Dynama tuh kayak material itu di bending gitu, dilekuk-lekuk gitu sama orangnya. Nah, sedangkan kalau misalnya dari yang saya tahu MW naik itu stiffness-nya makin naik gitu. Sedangkan ini kan udah ultra high weight molecular weight kan. Jadi kayaknya ini harusnya tinggi banget gitu. Nah, itu apakah stiffness di polimer itu tuh emang enggak setinggi itu sehingga yang tadi dilekuk-lekukan itu tuh ya itu normal, stiffness-nya udah tinggi tapi emang masih bisa dilekuk, atau UHMWPE ini tuh ada yang dimodifikasi gitu sehingga stiffness-nya tetap normal dan bisa lebih fleksibel gitu kayak yang tadi di video. Mungkin itu pertanyaannya. Oke. Apa perbedaan struktur dari steel dengan polimer? Bisa ngebayangin nggak ke mikro? Apa perbedaan struktur dari steel dan dibandingkan sama polimer? Itu dulu. Biar kamu terasa sense-nya gitu. Kalau besi itu kan tersusun, ya logam itu kalau ngeliat dari skala atomnya ada kisi kristal ya susunannya. Kalau polimer rantai. Rantai kan? Nah, di dalam UHMWPE apakah 100% kristalin? Wah, enggak 100%. Ada bagian yang amorf. Oke, dari situ bisa nggak Anda mengkorelasikannya? Iya bisa Bu. Oke, good. Udah kebayang kan? Oh, berarti yang tadi itu sebenarnya nggak ada modifikasi sama sekali ya Bu ya? Emang yang tadi yang di video itu. Jadi emang stiffness-nya walaupun stiffness-nya tinggi emang bisa dilekuk kayak gitu tadi ya Bu? Bisa aja. Oh, oke. Makanya saya melihat material ini tuh oke banget. Dan gini, kalau Anda memperbandingkan itu, ya kata kuncinya struktur. Anda membandingkan material, logikanya, pakai logika materialnya. Jadi Anda sedang bicara tentang logam. Anda kalau nanya tentang propertiesnya, balikin dulu ke struktur. Masalah impact kan gitu juga. Struktur yang seperti mana di logam yang impact-nya lebih tinggi? FCC, BCC?
kalau di logam yang impact-nya lebih tinggi FCC kalau nggak salah, Bu. Kenapa Karena dia FCC? dalam Mekanismenya? kalau nggak salah dalam satu kisi kristal atomnya lebih banyak FCC. Apa yang terjadi ketika ada beban impact? Kalau Anda menganggap FCC lebih tinggi. Ayo. Apa penyebabnya, akarnya? Dan akar ini akan sama dengan akar yang di polimer. Logikanya sama mekanismenya, tetapi dari struktur itulah Anda menyesuaikan jawabannya. Gitu. Karena apa? Kalau saya kasih kata kunci bidang geser, Anda bisa menjawab nggak? Aduh, agak lupa, Bu, saya. Bidang gesernya mana lebih banyak, FCC, BCC? Bidang geser. Sehingga nanti kalau dia kena beban impact itu yang bergeser sama kan kayak polimer. Tapi kalau polimer interchange, makanya saya selalu bilang logikanya polimer itu di ikatan sekunder, interchange-nya. Intra udah nggak masalah, intra tuh udah fix di ikatan kovalen. Dari awal kan, dari awal sejak belajar Kipol itu selalu menekankan itu saya, karena logikanya di sana, logika polimer. Jadi kalau Anda mau membandingkan dua material yang berbeda, satu kenali strukturnya, yang kedua logikanya tuh fenomena akan sama. Logika impact di dalam logam dan logika impact di dalam polimer sama aja. Ketika dapat beban tiba-tiba, dia mempunyai ruang untuk bergerak sebenarnya tanpa mematahkan dia. Bergeser. Jadi energinya bukan buat dia memutuskan ikatan, tetapi energinya untuk membuat dia bergerak. Ya, bergerak dan kemudian itu tidak putus. Sama aja, cuman caranya bergerak itu tergantung struktur deh. Logam gimana, polimer gimana, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita bicara kekakuan sama juga. Ya, logam punya struktur yang seperti itu, polimer mempunyai struktur rantai yang satu sama lain bisa slip tergantung. Kalau dia termoset nggak bisa slip. Itu alasannya kenapa termoset itu mempunyai impact resistance yang rendah. Yang lain dia lebih tinggi dari termoplas. Kecuali impact. Karena dia tidak punya, dia terikat, dia tidak punya jalan untuk bergerak ketika ada hantaman. Kira-kira begitu, Pasha. Oke, baik. Oke, baik, terjawab, Bu, tadi. Terima kasih, Bu. Sama-sama, dan Anda akan punya tugas ketiga, nanti akan diumumkan asisten, mungkin di Edunix ya, Ja ya, Reza? Ya, ada tugas ketiga, nanti Anda lihat aja pengumuman untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya, insya Allah kita ketemu hari Selasa. Rebo, dan jangan lupa Anda baca ya, itu OHMWPE sama PX. PEX itu adalah crosslink. Polietilen itu ada di benchmark baca. Ya. Dan mungkin hari Rebo itu kalau sempat, mungkin kita setengah polipropilen kita sudah mulai masuk ke sana. Ya, udah nggak kerasa aja, dia udah minggu keempat ya. Mungkin segini dulu dari saya, terima kasih and have a nice weekend. Dadah. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu.